Nah, kenapa kalian harus dan wajib subscribe channel ini? Karena kedepannya aku akan selalu update soal-soal Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Happy Pramandari. Di video kali ini aku mau bahas soal TIU khusus materi pola deret bilangan. Nah, tapi sebelum videonya dimulai, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman yang baru subscribe. Aku ucapkan selamat datang di channel ini. Nah, kenapa kalian harus dan wajib subscribe channel ini? Karena kedepannya aku akan rajin upload dan selalu update soal-soal terbaru tes SKD maupun tes SKB CPNS. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi ketika aku upload video baru. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi CPNS tahun sebelumnya, pasti sudah pada tahu kalau materi pola deret bilangan ini hampir 99% keluar pada tes SKD materi TIU. Nah, walaupun sering keluar, tapi kadang-kadang masih banyak nih teman-teman yang bingung atau merasa susah dalam mengerjakan soal pola deret bilangan ini. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, di awal aku akan kasih tahu teman-teman atau berbagi sedikit tips dan trik dalam menjawab soal pola deret bilangan ini. Jadi, bagi teman-teman silahkan ditonton videonya sampai habis dan jangan ada yang di skip. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke inti videonya. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat 3 tips dalam menjawab soal deret. Yang pertama, pola bilangan dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengakaran, pengkuadratan, atau gabungan dari beberapa operasi tersebut. Kemudian yang kedua, langkah awal mencari pola atau irama suatu deret adalah dengan memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain, kemudian ditentukan apakah aturan operasi tersebut berlaku untuk seluruh deret atau tidak. Kemudian yang ketiga, satu hal yang penting adalah bahwa semua angka yang terdapat pada soal tidak boleh dihilangkan atau diabaikan. Nah, jenis dari soal pola deret bilangan ini dibagi menjadi 4 jenis teman-teman, berdasarkan jumlah larik yang dimiliki. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu pola satu larik. Biasanya ditandai dengan diketahuinya deret dengan banyaknya suku yang kurang dari 7. Oke, kita lihat contoh yang di sampingnya, pola satu larik. Nah, jumlah dari suku yang terdapat dari pola deret ini adalah berjumlah 6 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar 6. Berarti ini kurang dari 7. Nah, biasanya kalau soal deret yang kurang dari 7 jumlah sukunya itu hanya loncat satu angka. Pengerjaannya seperti itu. Jadi memiliki satu larik saja. Oke, lanjut yang kedua, pola dua larik dapat dilihat dengan cara melihat deret pada urutan ganjil dan genap. Kita lihat contoh yang di sebelahnya itu pola dua larik. Nah, kalau yang pada satu larik kan hanya loncat satu angka. Nah, di sini kita loncat 2 kali teman-teman. Jadi dari bilangan yang pertama langsung loncat 1, 2 ke bilangan yang ketiga. Jadi angka yang pertama adalah angka 12. Nah, 12 ini merupakan bilangan genap. Kemudian dari 12 loncat 2 larik ke angka 9. Nah, angka 9 ini merupakan bilangan ganjil. Kemudian dari 9 loncat lagi ke 6, bilangan genap lagi. Kemudian loncat lagi ke 3. Yang di bawahnya juga sama, dari angka 7 merupakan bilangan ganjil, loncat lagi ke angka 10 yang merupakan bilangan genap, loncat lagi ke 13, ganjil lagi, kemudian 16, genap lagi. Seperti itu teman-teman. Berikutnya pola 3 larik atau lebih ditandai dengan banyaknya suku yang diketahui lebih dari 7 suku. Nah, di sini biasanya lebih dari 7 suku. Kemudian penggunaan angka yang berurutan atau berulang pada suku yang diketahui. Oke teman-teman, perhatikan contoh pola 3 larik. Nah, katanya kalau 3 larik itu jumlah sukunya lebih dari 7. Kita hitung berapa
Ternyata jumlahnya adalah 10. Oke, lebih dari 7. Kemudian penggunaan angka yang berurutan atau berulang. Kita cek satu-satu angkanya. Yang pertama angkanya adalah 19, kemudian 22, 23, kemudian 23 lagi. Nah, ini yang dinamakan berurutan atau berulang. Jadi ada beberapa angka yang sama dalam satu pola bilangan. Oke, lanjut ke pola yang terakhir, yaitu pola tingkat. Nah, pola tingkat ini dapat dilihat dari nilai suku yang selisih antara suku pertama dan terakhir yang cukup besar. Nah, suku yang pertama itu angkanya 8, kemudian yang kedua 24, yang ketiga 22, yang keempat langsung naik 56, kemudian yang selanjutnya turun lagi ke 18. Nah, yang selanjutnya adalah 124. Jadi selisih antara suku yang pertama yaitu 8 ke suku yang terakhir 124 itu selisihnya cukup banyak, teman-teman. Oke, sekian penjelasan singkatnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat dua suku kata pertama yang dihilangkan. Kemudian suku yang ketiga itu adalah 5, 10, 8, 15, 11, 20, dan 14. Oke, jika teman-teman ingin mengerjakan terlebih dahulu, silahkan di-pause videonya. Jika sudah, di-play kembali. Oke, jadi ini merupakan soal pola deret yang memiliki dua larik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, pola deret yang memiliki dua larik itu identik dengan suku bilangannya yang ganjil genap. Nah, kita lihat di angka yang ketiga, itu 5. Nah, 5 ke 8 itu ditambah 3. Kemudian dari 8 ke 11 ditambah 3 lagi. Dari 11 ke 14 itu ditambah 3 juga. Nah, kemungkinan angka yang pertama itu adalah bilangan yang jika ditambah 3 itu hasilnya 5. Berapa? Jadi jawabannya adalah 2, teman-teman. Gitu jawabannya yang B. Oke, jadi teman-teman dalam menjawab soal deret seperti ini yang diminta dua bilangan, jika sudah ketemu satu aja, jadi langsung dipilih jawabannya teman-teman tanpa perlu teman-teman mencari lagi. Nah, kebetulan pada soal ini option yang jawabannya 2 itu hanya yang B, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu nyari lagi untuk angka yang kedua berapa karena sudah pasti di sini jawabannya adalah B. Tapi jika nanti option yang jawaban 2 itu lebih dari satu option, misalnya A dan C juga 2 angka awalnya, baru teman-teman harus mencari angka yang kedua berapa. Jadi untuk menghemat waktu, nggak usah cari angka yang kedua, langsung kita tembak jawabannya yang B. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini terdapat pola deret bilangan yang angka yang dihilangkan itu berada di tengah-tengah. Oke, teman-teman nggak usah panik. Yang pertama adalah relax, percaya diri bahwa teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, soal ini sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu memiliki dua larik atau 2 kali loncat. Oke, cara pengerjaan soal ini adalah dengan cara dijumlahkan bilangan berikutnya dengan bilangan genap mulai dari angka 2, kemudian ditambah 4, ditambah 8, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama 18. 18 ditambah 2 itu sama dengan 20. Nah, dari 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, di sini terdapat dua option yang memiliki angka 24. Tapi sebenarnya kita udah bisa tahu nih teman-teman jawabannya yang mana. Karena tadi hasil penjumlahan 24 itu kan ada di angka yang kedua. Jadi otomatis jawabannya yang C, teman-teman. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kalau teman-teman nggak pede, bisa kita cari angka yang selanjutnya ya, biar nggak ada dusta di antara kita. Jadi di sini angka 10. 10 ditambah 2 berapa? 12. Kemudian 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi angka yang pertama adalah 12. Kemudian angka yang kedua adalah 24. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada soal deret huruf. Nah, teman-teman, soal deret di sini itu nggak hanya soal deret angka, tapi juga ada soal deret huruf yang keluar pada tes SKD pada materi TIU. Oke, jadi di sini pola dari huruf ini adalah ditambah 10 huruf setelahnya. Jadi dari D ke N itu adalah jaraknya 10. Kemudian dari N ke X itu ditambah 10 juga.
Oke, coba kita hitung dari huruf D. Nah, D ke E 1, kemudian 2 ke F, 3 ke G, 4 ke H, 5 ke I, 6 ke J, 7 ke K, 8 ke L, 9 ke M, 10 ke N. Nah, untuk huruf yang di bawahnya itu tetap ya teman-teman, dari Y kemudian ke Y lagi dan yang terakhir ke Y juga. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu masih di pola deret huruf. Jadi hurufnya di sini C, D, D, E, kemudian F. Oke, silakan dikerjakan. Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini dikerjakan dengan cara 2 larik atau loncat 2 kali, kemudian ditambah 1 huruf setelahnya. Dimulai dari D, D loncat 2 kali ke E, kemudian loncat 2 kali ke F, dan loncat 2 kali ke G. Kemudian di bawahnya dari C ke D, kemudian ke E, dan ke F. Jawabannya yang C, F dan G. Oke, di sini aku ada PR untuk teman-teman. Silahkan dikerjakan agar teman-teman lebih terasa lagi kemampuannya dalam mengerjakan soal deret dan agar teman-teman juga terbiasa menghadapi soal seperti ini. Nah, jika sudah dikerjakan dan sudah dapat jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa. Kemudian jika teman-teman ingin tahu pembahasannya bagaimana, silahkan follow Instagram aku, Happy Pramandari. Nanti aku akan taruh di highlight Instagram aku. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Jika menurut kalian video aku ini bermanfaat, silahkan klik tombol like. Dan bagi teman-teman yang ingin memberi masukan, saran, pertanyaan, atau request kedepannya aku harus bikin video apa lagi, silahkan banget komen di kolom komentar. Nanti aku akan baca dan balas satu persatu. Dan jangan lupa juga di-share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, sesama pejuang NIP. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye.